Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang telah menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Demi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Dia meninggal karena menggantikan tahanan yang lain yang akan dihukum mati. Maria Kolbe mengatakan, biar aku yang menggantikan, aku tidak punya siapa-siapa karena dia memiliki keluarga. Sehingga dia mempersembahkan hidupnya untuk orang lain. Mempersembahkan hidup bagi sesama berarti mempersembahkan hidup dan cinta bagi Allah itu sendiri. Kalau ditanya, mengapa Maria Kolbe memilih demikian? Demi Allah, bukan demi dirinya sendiri. Mengapa demi Allah? Karena dia melihat orang lain sebagai bagian dari hidupnya. Kalau kita bicara panggilan hidup, sama, kita memiliki panggilan hidup kita masing-masing. Panggilan hidup kita mengarah kepada apa? Kemana panggilan hidup kita mengarah? Bukan untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, panggilan hidup kita bermuara kepada Allah itu sendiri. Baik saya dengan panggilan khusus, Bapak Ibu dengan panggilan hidup berkeluarga, kita mengarah kepada Allah. Mengarah kepada Allah berarti mengarah untuk membaktikan hidup bagi keluarga. Bagi keluarga berarti bagi bagian hidup kita yang lain. Ketika kita mengarahkan hidup kita kepada sesama, disitulah kita bisa berjumpa dengan Allah itu sendiri. Maka hari ini kita diajak dalam hidup, iman, dan panggilan kita, bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa,
kita harus berbuat baik. Semua demi Allah dan demi kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,